Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di antaranya orang tua kami, orang tua kita semua yang hadir, yaitu beberapa wakil talqin Guru Agung Pangarsa Abah yang dibisahkan hadir pada MOI subuh kali ini. Di antaranya beliau tadi ada Romo K. Haji Imam Sutiono, ada Romo K. Haji Anang Asy'ari, serta semua wakil talqin dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berkhidmat dengan Abah, menyebarkan hak orang-orang yang belum mendapatkan hak talqin dzikir untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui pangarsa Abah dan wakil-wakil beliau. Begitupun di antaranya yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita ta'zimi beliau, Bunda Haya, sekeluarga, serta Prof. Priyatno, serta semua orang tua kami dalam MOI kali ini, dan para petugas manakib. Di antaranya ada Ustadz Suyatno dan Pade Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan beliau, kita semua senantiasa Allah jaga dan diistiqomahkan untuk mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah dengan karomah Abah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat cerah ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita masih dibisahkan untuk sama-sama ikut beramaliyah amal yang menjadikan kesukaan Guru Agung Pangarsa Abah. Di antaranya ini manakiban. Begitupun, insya Allah saya akan membahas beberapa hal yang dicintai sama Abah. Nah, ini saya mengutip dari eh, buku atau tulisan dalam majalah Nuqtoh. Nah, Nuqtoh edisi khusus Maulid Pangarsa Abah yang ke-83. Di sini tertulis bahwasanya Pangarsa Guru Agung Abah Aos menyukai apa yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para imam maksum. Sebelum kita masuk, singkat cerita apa sedikit pembahasan siapa Imam Maksum gitu kan. Kita sering Fatihah itu baca Fatihah kalau terakhir sebelum apa? La ilaha illa anta subhanaka apa setelah la ilaha illa anta itu kita membaca ila hadrati sayyidina Maksum Al-Fatihah. Nah, itu. Siapa Sayyidina Maksum? Nah, kalau Sayyidi ada Sayyidina Maksum, ada Imam Maksum. Sedikit pembahasan mengenai hal tersebut. Kalau di sini Sayyidina Ma'sum yang dimaksud adalah sebagaimana sabda Aba Anom kepada Aba Aos saat itu, yang dimaksud Sayyidina Ma'sum adalah Syekh Mursyid fi hada zaman. Siapa itu Al-Ma'sum? Al-Ma'sum sendiri artinya adalah orang yang telah disucikan Allah dari kesalahan dan keburukan. Nah, kedudukan Sayyidina Maksum ini, kata Pangarsa Abah, di bawah pimpinannya para wali Allah. Siapa yang pertama para wali Allah di muka bumi ini? Yaitu Imam Maksum. Siapa Imam Maksum? Mereka adalah sahabat Nabi yang empat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka itu, empat orang itu merupakan Imam Maksum. Nah, kalau Sayyidina Maksum, di bawahnya Imam Maksum, yaitu Syekh Mursyid fi hadza zaman. Beliau adalah pangarsaabah. Di sini kembali di tadi, pangarsaabah sebagai Imam Maksum, sebagai Sayyidina Maksum, yaitu pemimpinnya wali di zaman ini, sebagai Syekh Mursyid di zaman ini, beliau sangat menyukai apa yang disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para Imam Maksum, imam yang empat tadi. Nah, di sini Rasul SAW ketika itu diceritakan sedang duduk bersama para sahabatnya, di antaranya sahabat yang empat itu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di situ Nabi mengatakan kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, bahwa saya belum bersabda, dicintai kepadaku dari dunia ini ada tiga hal. Di antaranya yang pertama adalah al-tib, yang kedua wan nisa, yang ketiga wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Kata Nabi SAW, aku mencintai atau dicintai kepadaku dari dunia ini ada tiga hal. Yang ilaha pertama illallah, adalah la al-tib, ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, wangi-wangian. la ilaha illallah, la ilaha Yang illallah, kedua la ilaha adalah illallah, la ilaha illallah. wanita, wanita atau lebih spesifiknya adalah istri. Yang ketiga, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah.
Setelah itu singkatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berada di samping Nabi juga membicarakan. Benar ya Rasul, saya juga punya tiga kegemaran, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang beliau cintai, yang beliau gemari adalah yang pertama, duduk bersama denganmu. Pertama. Yang kedua, dan melihat wajah engkau, itu duduk bersamamu dan melihat wajah engkau. Yang kedua, menafkahkan harta kepadamu hingga tidak tersisa sedikit pun bagiku, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, dan menikahkan putriku denganmu. Maka kita ketahui Sayyidatuna Aisyah itu merupakan istri dan putri, istrinya Nabi dan putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan, saya juga punya kecintaan ya Rasulullah. Ada tiga juga katanya. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, membawa kepala orang kafir di kepada kehadapanmu. Dan yang ketiga, berpuasa di saat tidak ada. Kemudian Sayyidina Utsman juga menyampaikan, ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama yang beliau cintai, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang kedua, memberikan pakaian kepada orang yang kekurangan sandang. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengutarakan kesukaannya. Cuman beliau beda, Masya Allah. Beliau mengatakan begini, dan semua yang disukai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan adalah yang disukai oleh kanjeng Nabi dan tiga sahabatnya. Masya Allah. Semuanya disukai oleh kanjeng Syekh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan, Masya Allah, Sayyidina Ali sebagai pintu kota ilmu yang keempat dari Nabi, dari apa Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril baginda Nabi, dan silsilah keempat itu Sayyidina Ali, kota ilmu yang keempat, beliau benar-benar cerdas. Sebagaimana sabda kanjeng Nabi SAW, Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi SAW. Dan Ali adalah pintunya. Nah, beliau adalah pintu keempat dari silsilah dari Allah Ta'ala, Malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah diantaranya kecerdasan Imam Ali sebagai Imam Ma'sum atau Sayyidina Ma'sum di saat itu. Beliau menyukai yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dicintai ketiga sahabatnya tersebut. Nah, percakapan Kanjeng Nabi ini beserta para sahabat itu juga diabadikan dalam dua literatur. Yang pertama dalam kitab Ar-Riyal An-Nadhrah, yaitu ibadah untuk kebukaran spiritual, karya Imam Ahmad bin Abdullah bin Muhammad At-Tabari. Begitupun ada juga dalam Nasaihul Ibad, nasihat bagi umat manusia, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, begitulah ibu bapak yang dirahmati Allah, di antaranya kecintaan yang Nabi katakan di dunia ini, begitupun para imam maksum. Nah, terkait di atas, begitupun apa yang dicintai oleh pintu gerbang ilmu, kota ilmu yang keempat itu Sayyidina Ali, dicintai juga oleh kota ilmu, gerbang kota ilmu yang ke-38. Siapa beliau? Pangersama guru agung kita, silsilah ke-38. Nah, makanya Masya Allah, ini diantaranya kami membahas. Mengapa Pangersaba sebagai pintu kota ilmu, gerbang kota ilmu yang ke-38 mencintai hal tersebut? Yang pertama tadi, beliau sangat mencintai wangi-wangian. Sebagaimana yang Rasulullah cintai, al-tib, wangi-wangian. Kenapa? Karena wangi-wangian itu ya sudah pasti, apa namanya, sangat dekat dengan keindahan, kewibawaan, kebersihan sudah pasti dan kelembutan. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau Pangersabah sangatlah indah. Coba kita lihat ibu bapak yang dirahmati Allah. Dari segi dohiriyah pakaian beliau. Masya Allah. Ini beda dari yang lainnya ibu bapak. Kalau para, mohon maaf, kiai umum atau ulama umum yang katanya para ajengan dan sebagainya, mungkin kita pernah temui, kita main ke rumahnya, kita sowan katakanlah, itu kita menemukan beliau kadang suka pakai pakaian, pakaian kaos, misalkan hanya kaos saja, kaos oblong, atau celana pangsi, atau dengan sarung dan sebagainya. Intinya pakainya biasa saja. Itu pada umumnya banyak kiai seperti itu. Saya juga pernah beberapa menemui seringkali ketika sowan pakai pakaiannya santai katakan karena di rumah. Tapi coba kita lihat Pangersabah, mau ada tamu katakanlah kehormatan sekelas katakanlah mungkin dari kepresidenan kah atau dari kenegarawan kah, mau dia mohon maaf dari segi siapapun tamu, dari luar negeri kah dalam negeri kah, mau ada tamu tidak ada tamu,
guru agung pangersaba dari segi penampilan dohir sangatlah indah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sangatlah luar biasa, sangatlah bahasanya kita lihat sangatlah begitu tampan beliau, sosok beliau ini masya Allah begitu indah melihat wajah pangersaba itu, begitu indah memakai pakaian yang luar biasa. Itulah karena beliau mengamalkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada wangi-wangian. Selain itu, selain bajunya sangat luar biasa, karena beliau pasti menghormati tamu, selain tamu, ikhwan akhwat yang hadir atau siapapun, secara dohir, dan secara rohani. Tamu-tamunya, para malaikat Allah, para ruhnya orang soleh,